Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummah nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk bisa hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu. Masya Allah, ternyata lawan ibu kecil pun itu mati kuatah. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sekali lagi dengan segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, panjenengan diberikan kesehatan untuk bisa hadir di sini. Sehat sedaya nggih? Ini kebetulan kula nggih bener sekedap. Nggih Pak, ini Pak Dokter nggih. Sadurunge niku Pak Dokter sudah Pak. Pak Dio Edi. Kula rasa kesampuk nih kula. Nggih sering numpuk kula banget. Masya Allah. Iya ya. Jadi nggih ya gerak ya, tapi bukan iki Pak Dokter nggih bisa panggah lemu ya. Masya Allah. Siang niku nggih pun nyobi marang wis rasa poso, namung makan kurma mawon. Lah kok mboten kelang iki Pak Dokter. Kita pundi ngoten niku. Alhamdulillah. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, termasuk kesehatan kita, mari Bapak Ibu kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, karunia-Nya terus kepada kita. Jazakumullah Mas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dan juga semoga Allah melanggengkan karunia-Nya kepada kita sampai nanti kita masuk ke surga. Amin. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang perlu kita usahakan supaya nikmati niku taksih tetap dijaga sama Allah. Jadi kita kan perlu berusaha. Nggih usahanya nggih kados Pak Dokter wau, juga termasuk dalam doa. Doa itu Bapak Ibu juga penting. Bukan namanya doa tok, doa bukan usaha, napa kata saya? Berdoa tanpa usaha dusta. Ngapusi, ya Allah, kula duwe anak, kula pengen duwe anak, ya Allah, kula pengen duwe anak, tapi ora wani rabi. Ini kan bejo nggih. Wong dongane pengen duwe anak saleh, lanang, ganteng, wedok, wayu, rabi lho gak rabi. Mriki wonten. Lalu nama niku usaha boten kalih donga. Usaha boten kalih donga berarti sombong. Akhirnya jadi seperti Fir'aun, jadi seperti Qarun. Setiap kali Qarun ditanyai sampai itu gondomi kok ngendi? Oh saya. Setiap kali ditanyai, Pak kok sampai sok kawin terus. Aku setiap moco itu iso sedina sewengi. Aku itu nyantri. Aku itu loh. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, sombong Pak. Usaha mawon boten mengandalkan Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada yang perlu kita upayakan Bapak Ibu untuk menjaga karunia-Nya Allah supaya tetap berada pada diri kita, termasuk menjaga ini Pak, lisan kita. Lisan itu Bapak Ibu, kata para ulama, al-kalam nisfud du'a. Coba diikuti setelah saya nih. Al-kalam nisfud du'a. Nggih. Artosipun kalam napa kalam?
Ucapan itu nisfun separuh dari doa. Ucapan itu separuh dari doa. Ada sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pripun nek istri saya berzina, bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya harus membicarakannya atau saya tidak boleh membicarakannya? Kalau saya tidak membicarakannya ini masalah gede. Tapi kalau saya bicarakan kok ya ora pantes. Rasulullah SAW ketika ditangani waktu itu, Bapak Ibu, beliau mendel mawon, tidak menjawab. Setelah beberapa hari, orang ini datang kepada Rasulullah SAW. Terus kemudian bersyakwa mengadu. Ya Rasulullah, saya mengadukan apa yang kemarin saya sampaikan, dan saya meminta panjenengan untuk minta ampun kepada Allah untuk saya. Kenapa? Gara-gara ucapan saya kemarin, istri saya jadi berzina. Hadirin yang dirahmati Allah, karena bertanya nyoba-nyoba, lah kok ternyata kedaden. Ada lagi dalam riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu, Rasulullah SAW sedang mengunjungi seorang Arab Badui yang sedang sakit. Terus kemudian Kanjeng Nabi sanjang donga ini simpel, Pak. La ba'sa tahurun insya Allah. La ba'sa itu artinya ndak apa-apa. Tahurun insya Allah dosanya jenengan dihapuskan. Insya Allah penyakitnya panjenengan diberhentikan sama Allah, dihilangkan sama Allah. Wes buatan suwe-suwe insya Allah. Wah, sembilan, masya Allah. Lo ngomongnya tadi sembilan, Pak. Masya Allah. Nikmatnya hidup di pule, Pak. Masya Allah. Oke. Baik. Jadi didoakan sama Nabi. Doa itu Bapak Ibu, buatan mesti Allahumma, buatan mesti Pak. Saya pernah nonton itu rekain itu jagung kaji loh Pak. Jagung umroh. Terus lo buatan doa nih, gitu. Buatan terus ya Allah, Allahumma ij'al hajjahu hajjan mabruran wa umratahu umratan mabrurah. Buatan kula doa nih, namanya kula ngeten. Nggih Pak, mugi-mugi hajine umrohe mabrur. Terus kemudian harta yang panjenengan belanjakan untuk umroh, untuk haji diganti sama Allah, jenengan diparingi semangat untuk beribadah sepulang dari haji lebih besar semangatnya dibandingkan sebelumnya. Ngoten mawon. Terus diamini. Lah kok enten senting-senting orang dongane ngoten iki Pak. Dongane lah aku mau ngapa lek boten dongane Pak nggih. Dongane niku mboten mesti Allahumma Bapak Ibu. Doa yang paling penting ini kenapa Bapak Ibu? Dalam doa yang paling penting apa? Napa Bu? Ikhlas ikhlas. Setelah ikhlas napa? Supaya doa kita dijabahi sama Allah. Napa Bu? Hah? Yakin. Allah Subhanahu Rasulullah SAW itu sanjang ngeten. Innallah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah itu tidak menerima doa dari hati yang lalai, hati yang sia-sia. Hati yang lalai itu napa? Dongane napa sing dipikirke napa? Salat nggih, subhanallah. Ini sanjangan itu sebenarnya lagu sing dipikir itu napa? Ketika hati tidak hadir, hati itu tidak hadir Bapak Ibu, maka doa itu kemungkinan besar tidak akan diijabahi sama Allah. Maka yang paling penting dalam doa itu mau basa napa mawon nggih, pakai bahasa isyarat pun Allah paham mboten Pak? Paham. Pakai bahasa apapun Bapak Ibu, jenengan mboten hafal Arab ritek nggih. Panjenengan pakai bahasa Indonesia ritek Bapak Ibu, tetap paham. Pakai basa Jawa nggih paham, pakai basa Jawa klothok Pak. Oh, basa Jawa. Ngapunten Pak nggih. Niki kula niki saking Solo tapi orang pinter basa Pak. Itu yang Solo niku gelembuke, jadi ngoten. Gelembuke. Tapi kula niku boten pinter basa lho. Nggih, basa napa niku basa Jawa ni ngukur ritek Bapak Ibu tetap dijabahi sama Allah. Yang paling penting hati kita
hadir. Nah Rasulullah SAW beliau tidak berdoa Allahumma shfi Allah boten Pak, cuma mengatakan begini, la ba'sa wis gak apa-apa, tahur insyaallah segera sembuh, insyaallah segera diampuni dosamu sama Allah. Apa kata orang ini pun sepuh Pak, dia mengatakan la tahur, tidak ada yang namanya kebersihan, tidak dihapuskan dosa saya, tidak akan disembuhkan saya. Wong huma Pak. Huma itu penyakit panas. Penyakit panas saya ini penyakit panas yang begitu bergejolak, yang menimpa orang yang sudah tua. Sing kita ini marai aku mati, ngoten Pak. Ditungani sembuh malah jaluk mati Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Ya wis nek ngoten Kanjeng Nabi saja. Ndak nunggu besok Pak. Kanjeng Nabi niku berkunjung situ pagi hari, sore harinya diambil sama Allah. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, ngertos Nabi Yusuf Bu? Ngertos mboten Bu? Kapan lah ketemu Nabi Yusuf? Bapaknya jenengan kayak Nabi Yusuf ganteng sendiri. Ganteng apa? Mungkin nenek gede pertanyaan ya. Nabi Yusuf itu beliau kan digoda oleh Zulaikha. Beliau digoda oleh Zulaikha, akhirnya tidak mau. Terus kemudian orang-orang perempuan bangsawan pada mengatai Zulaikha, mosok enek pejabat, bojone pejabat loh, demenane kok budak. Nabi Yusuf kan dulu jadi budak kan, demenane kok budak, sungguh hina. Zulaikha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terima. Akhirnya mengumpulkan emak-emak, terus sampai tahu Nabi Yusuf itu apa. Kelompok nih, di kelompok nih Bapak Ibu. Setelah itu dikasih apel kali, besok kan nonton. Terus Nabi Yusuf disuruh keluar, iki derno teh apa kopi Pak? Lah Arab punya pesen apa nih? Iderne ini mesti diderne Nabi Yusuf itu minuman, bukan minuman keras ya, minum. Diderne begitu ibu-ibu melihat Nabi Yusuf di sok mongo tidak sengaja ngiris brijine. Mriki wonten bapak sing ngoten niku. Pak PCM pas maju ngoten iki ibu mlawo. Pak PCM. Terus ganteng bapak pasti kalahkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf setelah itu Bapak Ibu dapat orderan banyak Pak. Orderan na'udzubillah untuk diajak berzina. Lahirnya Nabi Yusuf pun mengatakan Rabbis sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaih. Kan kata pakai mimma tad'unani ilaih. Ya Allah, yang namanya penjara itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka ajak ya Allah. Aslinya kalau Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, mbok panjenengan napa niku lindungi saya dari fitnah-fitnahnya ibu-ibu, emak-emak sing lek rating kanan belok iki wong. Ora gelem minger enak mboten purun minggir nengah tapi rondok-rondok alon ning tengah. Ibu-ibu nggih ngoten mriki. Mboten nggih. Napa beyanter-beyanter ya gitu. Nama ini tidak sudah motor, yang ini tinggal banter-banter itu. Ya Allah, kalau Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, panjenengan lindungi saya dari fitnahnya mak-mak ini ya Allah. Cukup doa begitu saja, sama Allah dijabahi. Tapi apa kata para ulama? Nabi Yusuf beliau mengatakan, ya Allah, mending saya di penjara. Akhirnya apa? Di penjara. Asinin beberapa tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran apa? Kata satu Pak dengan niki lho. Bu, napa Bu? Napa Bu? Niki napa Bu? Mulut tutuk niku sopan apa mboten Pak? Kenapa nggih? Tutuk nggih. Ngatos-atos kali niki lho. Kalau terucap dari sini satu keburukan Bapak Ibu, maka ada malaikat hadirin yang dirahmati Allah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala Bapak Ibu tentang para malaikat hafadzah. Nama malaikat hafadzah niku Pak? Malaikat hafadzah nama Bapak Ibu? Malaikat penjaga.
Jadi kalau panjenengan sami niki gadah malaikat penjaga, niki mau pembukaan sawene. Sampai jam kita niki nggih Pak. Sampai duhur nggih. Sampai jam sekawan kan terjadi niki lho. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, yang namanya ucapan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Bapak Ibu, di antara dua mata kita itu Pak, itu ada malaikat. Atau dalam riwayat lain nanti teng ubun-ubun mriki niku wonten malaikat. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, napa tugase? Sing teng ubun-ubun niki napa? Sing di antara dua mata niki napa tugase?" Hadisipun Kanjeng Nabi, yu'amminu ma yaqulu, mengamini apa yang diucapkan oleh orang itu. Jadi panjenengan termasuk kula, nggih Pak Romelan, nggih Pak Dokter, dan itu nggih di antara kedua mata ini ada malaikat yang mengamini apa yang kita ucapkan. Emak-emak itu nggih sami, nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ampun napa Pak? Jadi kalau misalkan melihat sesuatu, kami jangan bayi. Kenapa namanya ngoten niku? Kenapa kan nyen? Jadi kami jangan bayi. Mosok enek bocah kok kaya ngene. Loh, jangan Pak, jangan. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah SAW, mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan, Allah tidak akan mewafatkannya kecuali dia akan merasakan kehinaan tersebut. Cerita mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengalaman saya pribadi Pak. Kebetulan kalau tenggalen itu nanti ngekos lian Pak, di kos nih. Terus kemudian di situ ada anak-anak SMP, SMA. Kalau bangun subuh niku jam 6, jam 7. Kadang telat ngoten niku Pak, telat masuk sekolah. Setengah 7. Jam 6 niku sepun sregep niku. Nah saya Bapak Ibu, kalau ngeten, Mas, tanya sampai jam 6 itu, oleh nguyuh setan itu sepiro. Dari kadosnya lek, buatan mireng kan diri setan Pak nggih. Lek nguyuh itu sepiro sampai enggak, sampai enggak bangun. Niki wonten Pak, saya bangun subuh jam 6 Bapak Ibu. Mboten saya ngaku nggih, mboten usah disimpen dhewe. Lek kula kenyi ngoten iki Pak nggih. Kula kenyi ngoten niku, ternyata apa Bapak Ibu dirahmati Allah. Suatu kali gendis saya yang ditampar sama Allah. Napa niku? Keturun Pak, padahal kos saya itu dekat dengan masjid. Saya nggih kula ngeten Pak. Sampai ngekos iki lho, kosmu iki lho cedhak karo masjid. Gur, kene kono tok. Nyapa sampai ora krungu, oleh adane muadzin pun ndak denger. Lah setan ribu-ribu iki lho sepiro. Saya sampai begitu Pak. Ternyata waktu suatu hari saya dibuat ndak dengar azan, ndak dengar iqomah. Bangun itu jam 6 Pak. Saya bangun ningali, ya Allah, langsung lemes lho. Kalau niku mikir, iki aku iki dosa apa jare. Tak eling-eling ternyata nopo? Ngenyi lari-lari gitu. Ya Allah. Saya jadi teringat dengan hadisnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ngatos-atos Pak dengan ini Pak. Ibu-ibu nggih, ngatos-atos ibu-ibu. Begitu kita menghina orang lain karena kemaksiatan yang dia kerjakan, Allah tidak akan mewafatkan kita kecuali kita akan merasakan kehinaan tersebut. Sebaliknya, kalau kita ngomong yang baik Pak, ngomong yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengiyakannya dan malaikat pun akan mengamininya. Ada seorang anak kecil Pak, dia sedang main-main. Bawa pasir, hidupnya di tanah Arab sana, bawa pasir, ibunya sedang masakannya banyak. Pas enten tamu nih yo kata. Si anak bawa pasir, dia ora-ora ngeten. Pripun Bu? Akhirnya ini masakan yang sudah siap niki badhe diunjukne teng tamu niku sedaya kena pasir. Pripun Bu? Oh, ibu-ibu juga sapu. Gitu mboten Bu? Sawotel kok sapu. Jangan. Ngaten Bu nggih. Apa kata si ibu ini? Dia mengatakan, "Ukhruj kun imam al-Masjidil Haram." Keluar kamu nak, keluar. Wis kalau dadi imam Masjidil Haram. Maka jadilah Syekh Sudes. Sing nate umroh, sing nate haji, sing nate ngurene Syekh Sudes
ketua dari Imam Masjidil Haram gara-gara omongan ibu ini dulu. Oh, lu apa nih? Metu jadi imam di Haram, jadi makan, masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu cara menjaga kenikmatan kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menjaga lisan kita. Ingat ada malaikat, unduru kata Rasulullah, madza taquluna ala anfusikum, apa yang kalian ucapkan pada diri kalian, deloken sing mbok omongne apa? Fa innal malaikah yu'minuna ma taqulun, karena sungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Ngantos-antos Bapak Ibu. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki materi pun mau dewa. Kalau dalam flyernya niku menjalin ukhuwah. Napa niku ukhuwah niku? Persaudaraan. Karena menjalin ukhuwah Bapak Ibu, saya jadi teringat dengan satu peristiwa yang mengajarkan kita tentang at-tasamuh. Napa niku at-tasamuh? Tasamuh itu saling toleransi, luwes, ngoten. Nalek napa niku kula paringi ati dilakukan kula pripun? Diparingi ati dilakukan kula pripun? Dan insyaallah kita akan bahas itu. Yang mengajari kita tasamuh itu peristiwa apa? Peristiwa perang Hunain. Bahas perang medeni betul Pak? Betul. Yang kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang baik dan perang yang dilakukan Rasulullah itu mesti baik. Ibu-ibu pernah ngantuk? Betul nggih. Oh dereng ini berarti badhe. Lek ngantukan pas ngaji niku nikmat napa? Napa nikmat napa ujian niku? Nikmat ya ujian niku. Tapi ngantos-ngantos lek ngantukan pas sholat. Wonten mriki Pak lek ngantukan pas sholat Pak. Kata ibu-ibu nggih wonten. Sholat wonten Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iki mau. Ndak krasa saking khusyuke. Hati-hati, penyakit namanya was-wasah. Kemarin sudah saya sampaikan belum itu? Penyakit was-wasah enggak Pak? Dari was-wasah ini napa niku penyakit was-wasah itu satu penyakit yang berasal dari bisikan setan. Sampai napa dereng nggih? Nggih kula critane malih. Saya punya teman Pak, nggih. Dia kalau wudu di pesantren, kalau wudu niku boten rampung-rampung kecuali ditunggu temannya. Wudu nggih tangan. Terus mari ngoten kumur. Setelah kumur lari, kok lagi wajah. Setelah wajah teruskan tangan. Setelah tangan iki mau kepala bingung. Aku urung kumu. Ngoten Pak. Bawale di maneh. Tangan maneh. Kumur lagi. Wajah lagi. Aku mau kok basuh tangan. Bali meneh. Ya Allah nate Pak. Kula niku napa niku mau kan di pesantren di bawah di bagian bawah enten sumur terus enten kamar mandine kerekan Bapak Ibu. Lah kok tumben teman-teman niku mboten enten sing ngantri niku Pak. Kok enten sing ngantri wis alhamdulillah iki jatahku. Kula mriku Pak. Ndak lama tiba-tiba napa niku dari dalam dodok. Man fil horen, sapa sing jogo? Kan di pesantren harus pakai bahasa Pak. Man fil horen sapa sing jogo? Oh, saya anak Gufron. Oh iya. Anak apa? Ada apa? Mada. Ambilkan napa niku ambilkan air katanya. Ya wis tak timbane. Sepiro? Wis dikebeki ndak apa-apa sampean bari ngono terus kan adus. Nah, pakai bahasa Arab. Akhirnya kula nimbo Pak. Beberapa kali sampai kebek luber. Saya tunggu lagi Bapak Ibu. Sawi jepian. Dodok lagi Pak. Manfil Horis Gufron ini saya Gufron aku ikat mau cacak kalau ngomong lagi. Kadang ya dicampuri cacak atau itu barang. Ya orang Jawa Timur Pak karena beliau. Aku suka ikat mau iki. Aku durung rampung timbok nomane. Ya Allah ini menungso gedene sepiro kok. Sawi dari atus gitu. Terus kemudian Bapak Ibu ada yang lewat Pak.
saya tanya, man fit dahil, sapa sing jero? Fulan. Oh walah, lek fulan akhir kalau tinggal. Lek boten ngoten, ndak keluar dia Pak. Masya Allah. Jadi kalau wudu itu harus dikancani, lek mandi niku Bapak Ibu harus ditinggal. Lek boten ditinggal ora bakal rampung. Bahkan ada yang lebih parah kakak saya itu, napa niku was-wasahnya itu di pipis. Maaf nggih. Pipis kan harus tuntas. Kira boten nggak itu? Nah kalau dia pipis itu prosesnya kok kayak si netes toh, ngoten. Nanti pipis lagi, kok kayak si netes toh. Begitu pernah Bapak Ibu, dia di napa niku waktu istirahat masuk kamar mandi, izin saya kamar mandi. Ke kamar mandi Pak, pulang-pulang balik lagi, enggak berselang lama ke kamar mandi lagi, izin kamar mandi lagi. Terus mriki Pak nggih, ngapunten nggih. Celanane kok wis teles toh Pak? Celanane wis teles. Kebetulan dia punya sarung Pak nggih, disimpan di sana. Terus kemudian balik lagi, enggak berselang lama Pak, balik lagi. Ganti sarung Pak. Enggak berselang lama Bapak Ibu, teles. Akhirnya nopo? Istirahat setelahnya dia ke kamar mandi lagi, kebroh Bapak Ibu. Ketika ditanya sampai kebroh, nah ini kebroh Pak nggih? Nggih. Kebroh niki. Kembroh. Ini kok nggih. Kebroh Pak nggih. Jadi bawah ini sama sampai ke bawah ini Pak nggih. Perut sampai ke bawah ini dan teles kebes. Ketika ditanya kenapa sampai kok teles kebes? Aku mau pipis kok gak tuntas. Nah, ini hadirin yang dirahmati namanya waswasa. Gangguan yang dibisikkan oleh setan yang menyebabkan keraguan dalam beribadah. Sujud kayak ngentut toh. Ngoten Pak nggih. Kemujuk ning pojok lho. Iki ngentut nombo ngentut. Oh Kanjeng Nabi pun sanjang. Pripun Pak? Lek mireng kita Pak, kalau mendengarkan suara atau mencium bau berarti batal. Enten dia sing ngoten niku ya Allah wis cetok-cetok dut ngono. Kok gak batal to Pak? Klosen itu ikan koncoku wis arah niki ngoten itu. Dia kan sing sampai mambu bareng yo ora batal. La ilaha illallah. Dan niki hadirin yang dirahmati Allah, gangguannya setan. Begitu pulang sholat lali-lali, itu Pak. Sholat lali-lali itu juga gangguannya setan. Rasul sampaikan kalau kita lali-lali, sholat lali-lali, sholat ngantukan, termasuk lha iki kula kan kesel. Bedane sholat ngantuk karena kesel kalih karena setan niku napa Pak? Bentene lek ngaos ngantuk karena kesel dengan ngaos ngantuk karena setan niku napa Pak? Bentene Pak. Kalau sholat ngantuk karena kesel, sholatnya ngantuk, setelah sholat dia ngantuk. Tapi karena setan, sholat itu begitu salam lo, mulai ombo. Pas pengawasan nonton di sami Bapak Ibu, ini buatan sambuteng loh, buatan ketika lagi pulau tinggal ibu buatan sing ngantuk, masalah. Dari pas ngawas nonton ini ngantuk padahal ini Ustaz ini berusaha untuk menarik perhatian itu. Saya ngajar itu, saya ngaji itu pengen berusaha menarik perhatian Pak Dokter di ngoten. Lah aku sih pada ngantuk tapi barang diteri ngoten itu mulai gitu dah. Tapi itu saking setan. Lanjut ngoten iki. Jadi peristiwa perang Hunain Bapak Ibu. Peristiwa itu terjadi sekitar 12 hari setelah Fathu Mekah, Pak. Setelah Fathu Mekah, Rasulullah SAW dapat kabar. Napa kabar yang beliau dapatkan? Suku Taif dan suku Hawazin, suku Thaqif dan suku Hawazin yang tinggal di Taif sana, yang sudah napa niku sing nate pun didal niku Taif itu jadi napa niku produsen, saya belum dari bidal lah. Mungkin saya dari bidal lumrah, dari kaji hingga bidal sampai yang setel. Amin, diberikan kesehatan sampai di sana, sampai pulang lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Taif itu dikenal dengan penghasil minyak wangi. Nah ini suku Hawazin sama suku Taif berkumpul untuk
menyerang Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kita kalau tidak segera nyerang Muhammad, yo nanti kita yang akan dihabisi sama Muhammad. Rasulullah SAW itu buatan kerso loh, Bade. Nyerang Taif loh, Pak. Buatan itu tujuan beliau ke sana. Aku tak boleh lisan mager ning Taif. Nyapa ya Rasulullah, bakar iki ngomong Taif, buatan nate itu. Jadi perang bukan karena itu. Rasulullah SAW, Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau berperang itu karena membela diri. Ada kaum muslimin di sana yang diganggu, dibela. Begitu tuh, Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, kok ternyata beliau dapat kabar orang-orang Taif mau menyerang kita. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, mendengar seperti itu, buatan langsung, ayo kedandapan terus persiapan buatan, Pak. Ibu-ibu, bu, lain jenengan mireng niki nggih, mireng pas lagi rewang itu niki. Ada sene Pak titik niki. Rewang kali pamer-pamer gelang niki. Ini dirahmati Allah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Niki lho. Bu, napa Bu? Rewang ngoten niku. Terus enten sing napa kenyeh. Kenyeh niku napa to Mas ini, Pak? Oh, cerewet. Kalau gitu tak sinis gitu orangnya, sinis nih, benar? Oh santai. Jadi ya sing orangnya itu, masya Allah. Jadi ini bilang, mak yu, apa yu, sampai ini dirasani kamu cintai begini begitu. Berikan Bu, kalau jenengan dengar kabar, panjenengan kemarin dirasani. Berikan Bu, marah enggak? Labrak, nopo genti, muleh kae to, lambene gentasan ngoten. Oke. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah SAW ketika mendengar ini orang-orang sakit, orang-orang Hawazin mau menyerang ya Rasulullah, gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mboten langsung nanggapi, mboten. Perintahnya jelas, surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, sing ngrasani tangga niku fasik mboten, Bu? Hah? Ngrasani niku dosa napa mboten? Oh, sakniki digenahne. Ngrasani niku dosa napa mboten? Oh, dosa. Berarti sing ngrasani niku fasik napa mboten? Pas fasik nglakoni kefasikan gitu loh, melakukan kefasikan. Oleh yang suka mengadu domba ngono niku. Senengane nyinisi wong. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya itu. Kalau kita dapat kabar, ini kan kuantine nomor niku era-era digital iki. Orang era digital. Bapak Ibu semua hampir semuanya punya HP dhewe-dhewe. Itu kabar saka. Ada Facebook ya jenengan? Buatan nggih, mboten usah gadah. Pun ora usah dinopo. Nggih, gadah WA nggih. Nggih. Saking WA lah, saking Facebook lah, dari apalah langsung percaya begitu saja, komen, like and share. Mending like and share niki lho. Ini channelnya PCM niki yang baru pernah nggih, Pak. Tahu Mas sampe Mas? PCM Bule. Nah, dipadosi sampun subscribe kamu dereng ini sedaya. Oh baru mulai, tidak apa-apa. Ini kan sedaya sih gak ada HP subscribe ngoten itu 1000 lumayan. Ya lho mboten. Mungkin lek napa niku di live ngaten iki malah bensin mboten budal. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah kadang ngaten iki yo. Ngoten niku Pak. Wis Allah ning omah ya iso ngurwane nyapa dadak budal lho. Kalau panjenengan datang hadir di majelis ilmu, itu pahala, itu warak. Gitu mboten? Oke, ning griya nggih asal warak, tapi ya itu dulur. Kata sampe Bapak Ibu. Nggih, barokahnya pun juga kita dapat. Nggih. Baik. Sama tadi, Pak. Oke. Ketika Rasulullah SAW beliau dapatkan kabar, Pak, maka Rasulullah SAW tidak langsung percaya. Beliau mengirim sahabat namanya Abdullah ibnu Abi Hadrat Al-Aslami untuk cross check langsung. Sampean budal naik numpak jalan. Ini kita sih nonton jalan Pak. Betul. Jalan bensin itu gimana ini?
dengan bensin. Bapak jarak Bapak Ibu sampai di sana dia mencuri-curi dengar jadi lepas mata-mata dia dengar ternyata benar Pak. Namanya Malik. Malik ini pemimpinnya dua suku ini. Berkompeten mau untuk menyerang Rasulullah SAW, bertekad mau menyerang Nabi. Sing ra gelem ra usah melu gitu katanya Malik. Yang enggak mau enggak usah ikut. Akhirnya terkumpullah 4.000 pasukan. Dari sini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran apa? Sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu cross check dulu sebelum menghukumi. Ibu-ibu di napa niku diaturi ngoten niku, disanjung ngoten niku. Sampeyan iki lho, diringi karo wong kae, dirasani begini begitu. Pun disimpen riyin. Mboten usah dados tuku, disumet sithik apa. BCM ibu-ibu nggih ngoten niku. Mboten nggih Bu nggih. Mboten model nabrak-nabrakan karo dirasani to. Mboten alhamdulillah. Nggih, enggak usah begitu. Namanya omongan kan nggih, namanya omongan. Ini Pak nggih. Omongan itu kan bisa banyak penafsiran. Kalau itu Pak nggih. Saya bilang begini. Pak, nggih, Pak Ramelan niki mengke setunggal kali setunggal. Ngoten nggih. Pripun? Pak, niki mengke setunggal kali setunggal. Nggih, kalau saja pun ngoten. Kalau dari ngapa nih? Apalagi Mas Santri nggih. Pak Dokter pahami pun setunggal kali setunggal ini berarti pinten Pak Dokter? Kali Pak Dokter nggih. Kali. Pak Dokter pahami pun kali sitok karo sitok loro. Mas Andri pahami setunggal kali setunggal kuwi berarti setunggal atus kali dosa setunggal. Terus yang bener ndi? Nggih. Ini kan cuma ucapan Pak nggih. Cuma ucapan. Oh bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau ucapan saya ini sudah dibukukan Pak. Pak, ini mungkin setunggal kali setunggal sudah dibukukan Bapak Ibu. Berapa banyak penafsiran? Gitu betul. Makanya hadirin yang dirahmati Allah. Gini agak belajar sedikit. Karena ucapan itu banyak penafsiran. Menafsirkan itu tidak boleh serampangan. Menafsirkan itu tidak boleh serampangan. Kita bicara Al-Quran Bapak Ibu buatan asal serampangan, bicara hadis buatan asal serampangan, hukum buatan tarjih. Ini pun saya ngotot itu mawon loh. Saya cerita ngotot loh. Tidak boleh terus kemudian serampangan. Bapak Ibu, enten sing serampangan ngeten Pak. Sholat Jumat itu gak wajib. Loh, kok iso sholat Jumat gak wajib? Cetha Allah Subhanahu wa taala sanjane ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu. Kok ya hadron. Wa idza nudiya lis-shalah, nggih. Terus ya, dia lagi hafid Quran ini. Terus, wa idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu dia ingat dalam apa? Ya Allah. Ini pun Pak, dari Quran ini berasal di napa niku awal makola lho nggih. Pripun? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Terus nggih. Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru nudiya lis-shalah untuk salat min yaumil jumu'ah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah dzikrullah. Berarti salat Jumat wajib. Lek dikongkon salat Jumat pripun sanjane? Lek dikongkon salat Jumat, maka bersegeralah dzikrullah. Berarti sholat Jumat wajib bukan? Wajib. Lah kalau menafsirkannya serampangan Pak, sing wajib itu dikir sholat Jumat itu gak wajib. Wong cetha Allah sanjane apa? Lek diceluk sholat Jumat, pertama kan sholat. Lah lek bener-bener wajib sholat, kalau dipanggil sholat, ya bersegeralah untuk sholat. Lah ini ndak dipanggil untuk sholat, bersegeralah untuk zikir. Berarti zikir itu berarti zikir sing wajib, sholat Jumat sing gak wajib. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, tafsir sakarepe udele. Nggih Pak. Jam pinten Pak pun? Ada nih pun jam pinten iki? Masyaallah. 11:30. Lanjut iki. Nggih. Makanya Bapak Ibu, nggih, penafsiran itu enggak boleh serampangan,
menafsirkan hadis niku nggih mboten asal serampangan Bapak Ibu. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, itu napa niku proyeksi daripada tabayun atau napa niku napa Pak? Penerapan tabayun itu termasuk dalam menafsirkan pun kita pun juga menafsirkan Bapak Ibu dirahmati Allah lewat langsung. Dan hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan seperti ini. Dan kemudian Allah sampaikan kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada para sahabatnya kepada murid-muridnya kepada terus sampai ke bawah, ada gurunya, guru sampai terus kemudian dia terdalam begini sampai ini malah dia punya tafsir ini. Ini Pak Roman nama tafsir. Tafsir. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, begitulah cara kita menafsirkan Bapak Ibu. Cara kita menerangkan pun juga sama. Nah, cara kita untuk mengoreksi ucapan pun juga sama. Ampun langsung dipahami piyambak, terus cek dulu apa bener si fulan itu benar-benar ngerasani saya atau tidak, atau malah justru kita bagus-bagusan oke orang. Terus tidak usah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan Bapak Ibu, ya inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau kalian tidak mau bertabayun, maka kalian akan menimpa seseorang, menimpa satu keburukan kepada seseorang karena ketidaktahuan. Ayat ini turun Pak berkenaan dengan seorang sahabat namanya Al-Walid bin Uqbah. Sinten? Al-Walid bin Uqbah. Semangat buatan tinggi. Semangat nggih? Masya Allah. Al-Walid bin Uqbah ini Bapak Ibu dikirim sama Rasulullah untuk mengambil harta zakat di Bani Mustalik. Sinten Bani Mustalik? Satu kabilah namanya Mustalik. Al-Walid bin Uqbah keluarganya ada permusuhan dulu sebelum Islam, ada permusuhan dengan Bani Mustalik. Nah yang diutus itu kok Al-Walid bin Uqbah. Sebelumnya Rasulullah SAW sanjang ke ketua dari Bani Mustalik, besok saya akan kirimkan utusan, sampean bayarkan zakat, engko ben digawa karo utusan ini. Ini utusan Pak, di pertengahan jalan diweden-wedeni setan gunduliran kali setan sing boten ketinggal. Setan kan yang sing gunduliran Pak. Setan menungso. Di bisik-bisiki napa niku? Nggih termasuk ibu-ibu sing senengane bisik-bisik ngono kuwi yo. Napa, Bu? Sing senengane ngrasane niku ngantos atos, senengane ngompor-ngompori ngono kuwi yo ngantos atos. Gak usah ngaji. Ngomongnya apa sih? Alah mek sotoe. Ya Allah, wis ngoten niku setan-setan ngono kuwi. Lah Bapak Ibu dalam hati niki mboten wonten nggih. Mboten wong budal kabeh ya mboten. Baik, ini Bapak Ibu dalam hati Allah, ini Al-Walid Pak dibisik-bisiki Bapak Ibu, dibisik-bisiki. Sampean kolek teko rono dipateni awakmu. Biyen kenapa keluargamu karo Bani Mustalik nek urusan kok gak wedi sampean. Gitu Pak. Di pertengahan jalan kepikiran. Akhirnya napa? Balik Pak dengan Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang Bani Mustalik tidak mau bayar. Ya Allah, benar lagi. Itu bahayanya ngeten begitu. Ada orang-orang sing yo gak urun, gak napa niku nyumbang tenaga, ngono kuwi gur ngompor-ngompori mawon. Wonten boten Pak wonten. Wonten masyaallah. Iki hadirin dirahmati Allah atas. Itu sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik. Jadi dulu sudah saya bahas. Nggih, dulu itu di SMP 1 pembahasannya tentang perang apa nih, Pak? Tabuk nggih. Ada yang bagian ngompor-ngompori ngono niku. Ini ketika sahabat Abu Bakar datang bawa seluruh hartanya, napa sanjange orang munafik. Yo, Ria. Yo, peh nek Nabi. Yo, peh mertuane Nabi. Yo, sahabat Umar datang dengan bawa separuh. Yo, mertuane Nabi.
Utsman membawa banyak harta. Yo mantune Nabi. Begitu ada seorang sahabat nggawa kurma beto kurma nameng sakmeten lho. Alah mas. Iku kok mbok gawa mangan iku lho, gak tekan kon. Nyapa mbok kekne iku lho. Terus sampean nyumbang semene iku lho, gawe apa? Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Lek di zaman itu apa? Enten napa niku sing nyumbang 50.000 ngoten niku. Yo didelok pas ning ngarepan dhewe 50.000. Terus enten sing nyumbang 500 Pak, kluthik. Muni wi. Ngoten kae. Kluthik lho gitu permen iki entuk situk. Situk napa kali Pak? Permen halah mbok betul jajakno permen anakmu ngono. Terus gawe pengajian ku apa 500. Tapi piyambake Pak gak nyumbang belas. Ya Allah, ini hadirin yang dirahmati Allah. Waduh Pak niku wae Pak yo. Sami, jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyumbangkan harta, kita sumbang tenaga. Tidak bisa sumbangkan tenaga, sumbang pikiran. Tidak bisa sumbangkan semuanya, sumbangkan doa. Wonten Bapak Ibu. Sampai pundi wae? Oh, tentang anu nggih, Al-Walid nggih. Niki yang di dalam tasik. Kalau kita nak pun protol, masalah. Tasik nggih Pak nggih. Tasik kiam niki. Ya, terus kemudian ini Al-Walid bin Ubah Bapak Ibu, dia pulang dia. Ya Rasulullah, Bani Mustalik tidak mau bayar. Saya mau ke sana itu, saya ke sana mau dipenggal kepala saya. Rasulullah SAW beliau kirimkan Khalid bin Walid Pak. Beliau sudah mau mengirimkan Khalid bin Walid, ditegur sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah ampun sik. Panjenengan buatan tabayun dulu. Maka Rasulullah beliau tabayun Pak. Sebenarnya beliau kirimkan Khalid bin Walid itu bukan untuk menyerbu buatan. Jadi beliau sekalian tabayun, suruh Khalid tabayun. Kalau memang tidak mau, biar dinahi mungkar sama Khalid sekalian, ngoten lho. Sisang sing ngirim wong, kuwi kan yo sisang sing pantes. Ngoten lho maksudnya Nabi niku. Nabi mboten salah. Guys, akhirnya Khalid tidak setujui, beliau kirimkan yang lain. Mau dikirimkan Pak, tiba-tiba apa? Penduduk napa niku utusan dari Bani Mustalik termasuk pemimpinnya datang membawa rombongan penuh dengan harta zakat. Datang. Sudah mau siap-siap nih utusan yang diperintahkan Nabi untuk napa niku cross check ke Bani Mustalik. Wes aneh budal, lha kok ternyata ngepul-ngepul ki apa? Oh, ternyata Al-Haris. Al-Haris itu pemimpinnya Bani Mustalik. Datang terus kemudian Rasulullah bertanya, "Hei Al-Haris, jadi sampean sampean ngancem Al-Walid ini meh mbok pateni iki." Gitu. Apa kata Al-Haris? Ya Rasulullah, kami ini gak ketekanan belas. Wong iki lho gak ketok, kok boro-boro irunge. Boro-boro irunge kenapa Pak? Ambune niku lho dereng dugi ya Rasulullah. Belas niki mboten dugi niki. Kita itu sudah berkumpul, sudah mengumpulkan harta. Jenengan riyen kan nggih kali kula pun janjian, sok kumpulno, lha engko sing tak suruh ke sana ngambil, kali ngambil terus ke rene. Lah ini Rasulullah, kita itu nunggu lama. Lah kita khawatir panjenengan supe, makanya saya kirimkan ke sini. Oh alah, Masya Allah dilus-lusnya awal tapi Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, hati-hati. Kalau kalau tidak cross check Bapak Ibu, atau terus kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerbu Bani Mustalik yang seharusnya itu orang baru masuk Islam, baru mau ngaji, itu kan dilus-lus Pak. Gitu betul Pak. Mriki Pak, enten tiyang nembe ngaos ngoten niku, nembe tumut ngaos dipliriki, dipaido napa dilelem napa dilus-lus. Dipliriki Pak. Ampun Bapak Ibu, nggih. Sapa? Ngoten. Berapa banyak orang nggih ke masjid tadi. Sisa di wonten mawon. Baru datang ke masjid, lama enggak ke masjid, kok alhamdulillah tobat mau ke masjid. Ke masjid Pak. Wih, tepuk tangan. Tumben sampean. Lha Bapak Ibu sesuk gak balik mana ya? Gitu betul Pak? Atau orang baru, saya kalau ngaji
kok gak nyaman ya? Tapi bener ya nyaman. Terus sopo. Cek-cek uang lho sik sopo nyapo. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ada yang baru dilus-lus biasa mawon. Pun tidak perlu ada kecurigaan. Itulah ukhuwah. Kita hadir di sini Bapak Ibu dengan satu tujuan untuk menyambung ukhuwah Islamiyah. Oke, baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW cross check dulu. Kenapa? Kalau beliau tidak cross check, nanti kedaden sing radinginkan yo malah blaen Pak. Ada satu kisah Bapak Ibu, kisah mana? Mengenai apa nih? Yang disampaikan oleh para ulama hadirin. Seorang budak dijual murah banget. Budak niku didol Pak. Kesanipun mboten angsal. Dijual kok murah banget. Akhirnya ada seorang laki-laki datang, ini orang kok dijual murah, kenapa budaknya ini kok dijual murah? Terus kemudian orang yang menjual dia mengatakan begini, isi seger ini, orang seger. Terus ada cacatnya enggak? Mungkin dia tidak bisa jalan, piye. Enggak ada, catatnya cuma satu. Apa nih? Dan ini loh, ngeten. Dia begitu mudahnya, Pak. Yus nyenyihi wong ngene. Dan mengadu domba orang. Akhirnya wis gak apa-apa, nek ngono kuwi engko tak jahit gak apa-apa. Apa piye carane ben ra iso ngomong. Wis gak apa-apa. Dia bisa kerja, wis penting iso kerja beres. Pegawai penting seneng kerja beres. Urusan dia senengane ngene yus urusan keri. Ngoten, Pak. Akhirnya dibeli Pak dengan harga murah. Si budak ini dia buat makar. Napa niku? Jadi suatu hari dia berusaha, jadi di hari-harinya itu dia berusaha mendekat ke istri daripada tuannya. Terus kemudian suatu hari dia bilang begini, Bu, panjenengan panjenengan berusaha untuk berbuat baik ke bapak. Ini loh bapak ini loh. Napa niku brengose niki lho. Brengose kan terlalu kandel. Kita koyo ragu. Mosok pandeman jenengan kerik waktu tidur itu dikerik jenengan kerik ngoten. Niku jenggote kakean niki jenggote niki. Sing kene niki jenengan kerik genoto gandang sithik. Kan pengertian ngoten niku. Oh iya ngono ya. Kok ya purun to, Pak? Ngoten. Terus kemudian ketemu sama tuannya yang laki-laki, dia ngomong, Pak, bojone sampean iki duwe kendaraan. Tenan. Delok mengke dalu. Bojone sampean rencana meh beleh sampean. Tenan. Tok terus. Ngoten, Pak. Akhirnya bener Bapak Ibu, suami tok turu. Si istri dia bawa silet. Pengen ngerik brengose bapake kali ngerapene jenggot ini. Begini langsung suaminya marah, dia ambil pisau, dia gorok si istri. Masya Allah. Setelah itu nopo, si suami ini dia melaporkan kepada keluarga dari istrinya ini. Nih tak balik nih dalam kondisi seperti ini, wis mati dia. Dia berselingkuh begini begitu, tidak terima Pak. Akhirnya dibunuh sekalian suami. Budak ini Pak bebas. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dikhawatirkan kalau kita tidak cross check ini ngoten niku lho Bapak Ibu. Nah ini kapan nggih Muhammadiyah dapat tujuan napa niku? Saiki Muhammadiyah mau disiahkan ngoten. Lho kok iso? Mosok Habib Ja'far teko ning Muhammadiyah pusat diterima. Bertamu Pak diterima. Rame Muhammadiyah. Boten mirang Pak. Boten sambil boten niku. Rame ini Bapak Ibu. Oh, Muhammadiyah disiake. Muhammadiyah disiaki. Hadirin yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Cross check ke pusat. Iki enek napa niku ting sing ngisor iki kok enek bara to, enek petik-petik geni jare ngene-ngene. Apa iya si fulan tuh si jare siah sampean terima ketika bertamu di situ. Apa kata yang di pusat Pak? Wong tamu terus sampe tak usir. Nggih Pak.
Lah misalnya enten pendeta datang diusir sampai niku marahi Muhammadiyah dari Kristen lho niku. Niku enek Muhammadiyah cabang Kristen piye? Lah mboten Pak nggih. Ini namanya tamu Bapak Ibu. Wujude kaya ngopo? Agamanya apa? Kan kita sebagai tuan rumah menghormati tamu, kan mboten nggih? Lah kalau ndak di cross check Bapak Ibu, sing ngisor niku pletian-pletian genine sing disumet kalih orang-orang yang ndak seneng hadirin yang dirahmati Allah, yo bakalane wah ini Pak. Dan begitu loh hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya salah satu cara untuk menjaga ukhuwah itu adalah dengan cross check setiap berita-berita miring yang ada di sekitar kita, yang berusaha mengoyak kita Bapak Ibu, berusaha mengoyak jamaah ini hadirin yang dirahmati Allah, di cross checkkan Bapak Ibu. Iki pemimpin-pemimpin Muhammadiyah ora enek sing nyantri. Dan di cross checkkan Bapak Ibu, sing nyantri nggih kathah kok pripun. Iki kula ngapunten Pak nggih. Berorganisasi ku gak oleh. Sopo sing gak oleh no. Jaman Nabi nek organisasi wah ini. Jaman organisasi, jaman Nabi organisasi nggih sinten. Kan enten muhajirin sama Ansor. Ngapunten Pak. Upaya-upaya untuk merobek ukhuwah Islamiyah kita Bapak Ibu harus kita singkirkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Lebih baik kita berhusnudzon kepada saudara-saudara kita dibandingkan harus suudzon dan menyebabkan perpecahan di antara kita. Baik, lanjut boten iki. Saya waktu. Kepo lanjut boten iki. Materi ini tasik Pak. Wong pernah durung rampung. Niki mungkin di jam sekawan terus terangnya sampai rampung ya. Tapi tadi ibu nggih. Anu niki pun badhe wangsul ibu. Nggih, lanjut nggih sekedar. Baik. Terus kemudian apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Oh iya, ada juga Pak upaya untuk namanya orang Pak, namanya orang. Apakah itu mau mengalahkan? Apakah itu dalam rangka politik ataukah dalam rangka Pak cari jamaah ataukah dalam rangka Pak? Apalah dan lain sebagainya, berusaha untuk menjatuhkan orang lain Bapak Ibu, dan itu wajar. Dulu ada seorang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau jadi gubernur di Basrah. Jadi gubernur, ada yang tidak senang karena beliau bukan asli orang situ Pak. Tidak senang Bapak Ibu dituduh beliau. Akhirnya dicopot kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dicopot. Terus masih ada tuduhan lagi. Apa itu? Ada orang-orang mereka berkumpul, jadi ada satu orang pas ada satu orang saya gembori, saya ngompor itu jadi gerung sitok itu jadi. Ya Allah. Tapi di motor itu buat usaha Pak tidak usah terlalu gede terus kemudian tidak kita baiki, tetap dibaiki Pak, tetap dibaiki. Satu orang ini Bapak Ibu, dia ngompor-ngompori ngajak orang-orang, ayo kumpulkan uang. Terkumpul 100.000 dinar. 100.000 dinar itu pinten? Satu dinarnya itu sekitar 3,6 atau 3,7 ribu nih kan sing dodolan dinar ini. Boten. Oh, ini ali-ali gitu nggih. Senengane ali-ali. Dinar sekitar katakanlah 4 juta lah Pak nggih. 4 juta diping 100.000 pinten Pak? Pun jenengan itu biasa. Boten itu juga biasa. Ini tuh 4 juta dikali 100.000. Bahwa terkumpul 100.000 dinar, terus kemudian dia bawa ke Madinah, dari Basrah ke Madinah Pak. Di Madinah dia menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sang khalifah. Dia mengatakan, "Ya khalifah, ini loh mantan pemimpin yang panjenengan ambil, yang panjenengan angkat, dia korupsi. Lanjut bukti nih, ini kita mengambil uang dari perbendaraannya. Salah satu rumah dia ternyata di situ tersimpan uang sebanyak 100.000 dinar. Niki bukti nih, ngoten Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Bapak Ibu, beliau nggih pinter Pak. Mboten langsung memutuskan. Nah, beliau panggil, ya wes lek ngono sampean di sini. Panggil Al-Mughirah bin Syu'bah. Sini, Al-Mughirah bin Syu'bah datang Pak. Sini niki didelikne Pak. Niki orang yang melapor didelikne.
Terus kemudian Umar bin Khattab bertanya, Pak, jari ini sampean korupsi. Korupsi, sinten to sing sanjang? Ya orang Basrah yang bilang. Oh ngoten. Kek pinten kados? 100.000. Terus kemudian napa niku Al-Mughirah bin Syu'bah kasih jawaban ya Pak. Coba panggil. Niki kecerdasannya Al-Mughirah bin Syu'bah. Bapak Ibu. Beliau terbukti cerdas, salah satu ceritanya di sini, Pak. Orang, jadi panjenengan misalkan dihadapkan di satu tujuan. Sampean jari ini koyong ini, mesti kan langsung berusaha untuk melihat, gitu betul? Berusaha untuk memberikan bukti. Di wongnya buktinya di begini begitu. Al-Mughirah bin Syu'bah cuma kasih jawaban enteng, Pak. Jawaban enteng, beliau mengatakan begini, Bapak Ibu. Wahai Umar, saya korupsinya 200.000. 200.000. Sekarang yang di bawah dia berapa? 100.000. Sing 100.000 ndi? Ngoten, Pak. Sing 100.000 ndi? Dia kan dituduh korupsi 100.000. Al-Mughirah bin Syu'bah beliau mengatakan, "Nggih, kula korupsinya 200.000." Saiki balik tengok, sing 100.000 ndi? Ayo, sing 100.000 ndi? Begitu balik ditanya begitu, Pak. Ini orang langsung ngelihat, Bapak Ibu. Ngapunten, kula asli niku mboten. Ini kan wis contoh, Pak nggih. Mau wis nglumpuke barane wong akeh, nglumpuk 100.000, TKI itu dibalekne untuk penduduk Basrah, terus dibalekne ke orang-orangnya. Lah kok ternyata malah ditagih 100.000 lagi. Yang 100.000 otomatis disita, tambah tombol 100.000. Akhirnya dia melihat, Bapak Ibu, dia ngelentruk terus kemudian sanjang. Ngapunten, aslinya Al-Mughirah bin Syu'bah itu tidak korupsi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi mari kita cross check setiap tujuan di cross check, tujuan. Kemudian setelah itu, ini pelajaran ukhuwah yang kedua, Bapak Ibu. Musuh pertama itu sawe ini gitu, kasih siap biarnya buat dulu. Ada di pun sampai yang tahu. Lebih 35. 35 nih. Baik, sebelum lagi. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Rasulullah SAW beliau ngajak para sahabat, ayo semuanya 10.000 pasukan. Jadi ketika penaklukan Mekah, Fathu Mekah, Nasrullah wa Fathu setelah Fathu Mekah, Bapak Ibu. Jadi ketika Fathu Mekah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hadirin yang dirahmati Allah, 10.000 pasukan, Pak. 10.000 pasukan. Mantan ini pintar, Pak. 350, Masya Allah. Ya, semoga seluruh yang hadir di sini dibarokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur, usia, terus kemudian harta dan juga keluarganya. Dan hadirin yang dirahmati Allah, 10.000 pasukan dibawa sama Rasulullah. Terus beliau sampaikan, ayo semuanya budal, kita budal ke Taif. Ada 4.000 pasukan. Kabeh budal ning Taif. Ternyata enten 2.000 pasukan dari penduduk Mekah. Enten sing kafir, enten sing baru masuk Islam. Ini kan dapat kabar orang-orang yang mau menyerang Rasulullah jumlahnya namanya 4.000, Pak. Sedangkan pasukannya Nabi 10.000. Akhirnya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah berbondong-bondong, terkumpullah 2.000 pasukan pengen melok kanjeng Nabi. Makanya melok kan itu jatah lagi. Melok itu jatah. Ini sebelumnya Rasul yang 10.000 itu pasukan inti yang dibawa Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Begitu mau berangkat ke Bani Sakif dan Bani Hawazin, suku Hawazin, untuk berperang di sana yang jumlahnya 4.000, orang yang tambah meleh, Pak. Yang 2.000 ini ada yang kafir, ada yang baru masuk Islam, ada yang lembut. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah SAW angsal nomboten, Pak. Angsal nomboten, Bapak Ibu. Angsal. Yang 2.000 ya wes gak apa-apa, ayo melok budal. Bukan terus melok budal toh, Pak. Nanti dapat ghanimah, Bapak Ibu. Orang yang belum masuk Islam
Tapi nanti semuanya masuk Islam, ada yang Islamnya masih cintas panggil, cintas. Enten sing napa niku pun cukup kuat, yang baru masuk Islam pembesarnya dikasih unta 100 unta, Pak. Unta 100 itu piro? Sapi ini pinten, Pak? Sapi itu bahasa Jawa itu apa? Sapi. Lembu saat ini pinten? 17. 20. Dan ini paringi unta, Pak. Paringi sapi 100. Unta 100 Bapak Ibu. Satu orang dikasih unta 100. Bajan, Masya Allah nanti. Ini Rasulullah beliau ini orang-orang ya pada ikut terus kapopo. Gun Arab ngisep getetok. Ini istilahnya apa lagi? Gun Arab ngisep getetok. Wis kapopo ya melok. Ini orang nanti Pak ning buri, Pak. Pernah melok ning buri. Ning buri, Pak. Ini kok sing nomor niku sing ngelusi sing kaca-kaca iki tak rusake. Ngusajane ngoten. Kalau ada sing ketinggalan biar kita yang membopong. Sama Nabi ya kapopo. Ayo. Ini hadirin yang dirahmati Allah yang kedua Bapak Ibu, toleransi. Dengan jamaah yang baru, hadirin yang dirahmati Allah, dirangkul Pak, dirangkul. Apa yang dibutuhkan dibantu. Bukan hanya jamaah baru, yang lawas pun juga sama Bapak Ibu, dibantu, dirangkul. Sama orang-orang kafir aja bisa bertetanggaan. Masa sama orang beriman kok tidak bisa bertetanggaan. Lah dia berusaha untuk begini sing bagian sing senengane ngampari yo kono kuwi yo sing senengane nyadui nggih mriku niku ndak apa-apa, biarlah pun kajeng isi nyadui ngoten niku, biarlah di situ nyadui, kita tetap enjoy saja. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa silaturahmi dinamakan silatun? Kenapa, Pak? Silatun artinya apa, Pak? Silaturahim atau silaturahmi? Silaturahmi yo. Terus silaturahim terus beda basa tok Bapak Ibu. Sami ar-rahim sama ar-rahmi dalam bahasa Arab itu namanya apa niku artinya sama, hubungan rahim. Silatun artinya menyambung. Yang namanya menyambung sebelumnya putus. Artinya silaturahmi atau silaturahim itu menyambung hubungan yang putus. Kenapa kok silaturahmi itu besar pahalanya? Kenapa kok silaturahmi itu pahalanya bisa memanjangkan umur, membanyakkan rezeki dan lain sebagainya, dijamin masuk surga kata Rasulullah dan lain sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Pahalanya kok akeh men loh. Karena ada yang berat Pak, menyambung sesuatu yang khusus Bapak Ibu. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW dalam kitab Adabul Mufrad, ya Rasulullah, ini bule saya, saudara saya, dia memutus hubungan dengan saya Rasulullah, tapi malah dibales ngehi. Tak paringi parcel di gua ning ngarep pulau. Niki wonten. Mboten nggih. Saking gedhe iki jan diparingi tangannya ten iki tuwamplek, Pak. Ngoten. Salam lo. Assalamualaikum. Kayak rakyat, kayak dulu, kan kados ningali kayu keni, tadi yang ngomong, pitik leleran. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika ada tetangga, ketika ada saudara, kerabat yang berbuat buruk kepada kita, seperti ini Pak, di dalam kitab Adabul Mufrad. Terus kemudian bagaimana saya bersikap ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Yo kamu berbuat baik kepada dia. Saya berbuat baik kepada dia Rasulullah, tapi dia balas dengan keburukan. Saya sudah berusaha untuk ngelem, tapi dia malah acuh tak acuh ya Rasulullah. Dek pripun ngoten niku? Apa kata Rasulullah? Berarti sampean nyumpeli pasir panas di mulutnya kata Rasulullah. Berarti sampean nyumpeli pasir panas di mulutnya. Kewajiban kita hadirin hanya berbuat baik. Ketika dia membalas dengan keburukan Pak, tetap kita balas dengan apa? Betul Pak. Buat silaturahmi itu Pak tidak segampang yang kita bayangkan Pak. Niki Pak nggih, kula dadi kakang, gadah adik. Para melan misalkan nggih jadi paklik punya ponakan, gek. Kok yo delalah. Misalkan kalau ponakane kula yang memutus hubungan rahim saya tuh padahal niki paklik kula, misalipun nggih. Misalipun Pak Roman paklik kula, saya putus hubungan karena Pak Roman yang ngaji
maka Pak Romlan harus menyambung hubungan dengan saya. Pak D sing nyambangi ponakane. Abot boten niku? Abot boten niku? Abot. Lah lek sing memutus hubungan Pak D ne ponakane sampeyan terus kemudian nyambangi, enteng Bapak Ibu. Lah lek panjenengan posisinya yang tua Pak, panjenengan harus menyambung hubungan dengan yang muda Bapak Ibu. Niku sing abot, tapi karena abot itulah pahalanya juga besar. Toleransi hadirin yang dirahmati Allah. Kita harus toleransi Pak ini. Ora apa-apa kita panjenengan warnane biru tek wis gak apa-apa. Bukan berarti kemudian kalau sing ijo terus beti-betian mboten. Mus kajeng niku beti kula mboten apa-apa Bapak Ibu. Tetep santai mawon. Biru ini kan adem Pak. Nggih Pak nggih. Baik, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW punya toleransi Pak. Urusan ini akidah niki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak kasih tahu Pak, ada satu perbedaan pendapat akidah di antara para sahabat. Panjenengan ngertos Bapak Ibu Isra Mi'raj tahu? Ngertos nggih? Isra Mi'raj? Bu. Isra Mi'raj ngertos Bu? Nggih. Nah itu Ibunda Aisyah beliau mengatakan Isra Mi'raj itu rogone Nabi nih, kalih jasate Nabi semuanya diisrokan, dimi'rajkan sama Allah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Isra Mi'raj itu cuma rogone Nabi tok, jasadnya tidak. Isra Mi'raj ngoten niku akidah to mboten Pak? Isra Mi'raj akidah mboten Pak? Akidah Bapak Ibu. Sahabat orang-orang kufar mereka berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, dulurmu itu kancamu itu gendeng. Kancamu itu gak beres ya. Lah kok iso? Sapa? Hei, Muhammad ya. Lah apa emange? Mosok dalam semalam lho dia mengatakan iso lunga ning dari Masjidil Haram sini ke Masjidil Aqsa, terus munggah ning langit, terus mari ngono mliduk maneh, terus kemudian balik maneh. Ngono ki apa yo ora beres kok iki. Apa kata Bakar Siddiq? Kalau dia mengatakan yang lebih aneh daripada itu, aku percaya. Itu bukti percaya Isra Mi'raj itu bagian daripada akidah. Tapi akidah itu ada yang furu', ada yang usul. Ada yang penting, ada yang hanya di pinggir-pinggiran saja, Pak. Siksa kubur, akidah mboten? Akidah mboten? Siksa kubur akidah mboten? Ini sebagai penutup. Akidah mboten, Bu? Akidah siksa kubur. Percaya mboten siksa kubur? Enten sing mboten percaya siksa kubur? Mboten nggih. Siksa kubur itu adalah akidah. Kaum muslimin semuanya percaya bahwasanya siksa kubur itu ada. Tetapi Ibunda Aisyah beliau mengatakan siksa kubur itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan siksa kubur itu sing disiksa nggih rogone nggih jasate. Abu Hurairah beliau mengatakan siksa kubur itu rogone tok. Ngoten niku Pak, Abu Hurairah mboten terus sanjang. Ojo sinau Ibnu Abbas. Wong kok sesat. Orang kok berorganisasi. Orang kok sesat. Ojo sinau. Dan hadirin yang dirahmati Allah. Ibunda Aisyah dibuatan sanjang, napa niku kok murid-muridnya, gak usah sinau nek bocah cilik kae. Ibnu Abbas kan masih kuat. Gak usah sinau bocah cilik kae. Wis diomongnya aku iki lho bojone Nabi, ngono to Pak. Aku iki lho bojone Nabi. Nabi Isra Mi'raj itu ya rogo Isra Mi'raj, terus jasad itu juga Isra Mi'raj. Lah kok dia bisa mengatakan cuman rogone tok? Gak roh iki, dene iki gak roh. Aku iki lho bojone Nabi. Nabi langsung ditok aku. Mboten terus ngoten niku Pak, ndak terus kemudian mentahdir napa niku Ibnu Abbas, sesat Ibnu Abbas. Mboten Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mari Bapak Ibu dirahmati Allah. Orang-orang Islam khususnya umat Islam di Indonesia ini, mobil khusus juga panjenengan dari BCN, Bapak Ibu, kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Bukan hanya di dalam BCN saja,
tapi juga di luar PCM, di luar Muhammadiyah, kita pun juga menjaga ukhuwah. Mereka badhe nyemesi pun kajenge, mereka badhe napa pun kajenge. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan urusan kita juga dengan Allah. Kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu tidak berbuat baik kepada kita wajib berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangga itu boleh kepada kita wajib berbuat baik kepada kerabat walaupun kerabat itu berbuat baik kepada kita wajib untuk berbuat baik kepada sesama walaupun manusia itu juga berbuat buruk kepada kita. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah, sing sunnah itu ngoten niku Bapak Ibu. Sunnah sunnah itu bukan pengakuan saja, Pak. Aku ahlu sunnah. Apa itu ahlul lis sunnah? Benar-benar menjalankan apa itu sunnah Bapak Ibu. Ahlul lis sunnah itu hadirin capnya orang ngaku, nek ngaku kabeh saged ngaku. Iya mboten, Pak? Saged ngaku, sedaya bisa ngaku, Pak. Sunnah punya hadirin yang dirahmati saya yang paling sunnah. Terus kayak dulurmu kayak apa? Juga sunnah. Terus nopo tidak sunnah? Ya, dan terus pun hadirin yang dirahmati Allah. Justru dalam pertikaian ada tidak Pak sunnahnya Rasul? Itu betul Pak. Kalau ada perselisihan, bagaimana menyelesaikan perselisihan? Itu betul sunnahnya Pak. Wonten, bagaimana Pak? Ya tetap baikan, tetap berbuat baik kan betul Pak nih. Permusuhan, ada perselisihan di antara para sahabat, dia tetap berbuat baik. Ojo sampai kemudian melampaui batas. Abu Dar Al-Ghifari cekcok sama sahabat Bilal bin Rabah, terus Abu Dar sanjang, wong Iran iki menengo. Boten Pak dalam riwayat Imam Muslim. Orang hitam, anaknya orang hitam. Jadi ibunya Bilal kena, Bilal bin Rabah pun juga kena. Abu Dar Al-Ghifari Bapak Ibu radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Abu Dar Bilal bin Rabah ketika diece ngoten niku Pak, kan berselisih karena urusan Khandaq, strategi dalam perang Ahzab Pak. Terus punya usulan begini, punya usulan begitu. Abu Dar Al-Ghifari boten terima. Wong Iran kan beliau kan dari Habasyah, dari Afrika. Wong Iran Bilal bin Rabah, beliau boten nimpali, boten laporne Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku diece. Wong Iran anake wong Iran. Niku ngece kula, ngece ibu kula. Terus pripun ya Rasulullah? Dipanggil Abu Dar, "Hei Abu Dar, inna fika amrun jahiliyah." Di dalam dirimu masih ada perkara jahiliyah. Langsung Abu Dar Pak, dia langsung napa? Dia langsung napa niku mengkurap Bapak Ibu. Langsung mengkurap, betul mengkurap, dia melentangkan kedua tangannya, terus kemudian mengatakan, "Bilal," dia sambil begini Pak. "Bilal, iki lho pipiku ideken." Ngoten Pak. Ini loh, pipiku ideken. Apa kata Bilal? Enggak, diambil tangannya. Terus kemudian diajak berdiri pelan-pelan. Itu loh ukhuwah Islamiyah. Baik, mengatakan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi apa tadi poinnya Pak? Bertasamuh. Yang pertama kalau ada berita buruk, berita merah, kita harus cross check. Terus kemudian harus toleransi satu dengan yang lain. Harus toleransi antar umat Islam satu kelompok dengan kelompok yang lain, apalagi dalam satu perserikatan. Maka kan hadirin dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Mboten sah tanglet nggih. Kalau usah ada pertanyaan, insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang nanti. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.